Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. The Fair Personal Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Madri Rahman dari kelas 3B Akademi Teknik Alat Berat Indonesia. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan tools maintenance. Sebelum kita melakukan untuk cara penggunaan tools, di sini saya menggunakan beberapa safety. Yang pertama, di sini saya menggunakan safety helmet untuk melindungi kita dari kejatuhan benda-benda mungkin atau keterbenturan pada unit. Terus selanjutnya saya menggunakan sarung tangan atau safety gloves. Ini fungsinya untuk mengurangi risiko terjadi ketergoresan pada tangan kita. Terus selanjutnya yang terakhir saya menggunakan safety shoes, di mana ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari kejatuhan barang-barang atau ketidaksengajaan saat kita berjalan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan untuk cara penggunaan tools dari maintenance. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan tool pada basic maintenance. Dulu pertama di sini ada hand blower. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk membersihkan debu-debu atau kotoran pada komponen unit ataupun komponen engine lainnya. Untuk cara penggunaannya di sini terdapat dua cara. Pertama untuk meniup seperti ini. Terus yang kedua ada untuk penggunaan vakum. Nah, yang kedua ini buat memvakum debu atau menghisap debu. Terus debu yang dihisap dari sini akan masuk melalui. Oke, selanjutnya di sini ada tools yang kedua, yaitu infrared thermometer. Ini berfungsi untuk mengecek suhu pada suatu komponen. Ini adalah standar dari kekuatan dari tools ini, yaitu minus 50 derajat sampai 360 derajat Celcius, terus minus 58 sampai 680 derajat Fahrenheit. Ini adalah standar suhunya yang bisa dijangkau oleh si tools ini. Oke, cara penggunanya seperti ini. Kita nyalakan dulu. Ini adalah tombol untuk kita cara penggunanya. Untuk cara gunanya, kita pilih dulu yang mau kita ukur, bisa Fahrenheit, bisa derajat Celcius. Terus kita tekan dan tahan si tombol yang tadi, tombol ini, tekan dan tahan, arahkan ke komponen yang ingin kita ukur suhunya. Seperti ini. Setelah kita tekan dan tahan, kita lepas. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Di sini suhu komponen yang saya ukur adalah 24,7 derajat Celcius. Terus untuk Fahrenheit tinggal kita tekan tombol ini. Nah, langsung mengganti ke mode Fahrenheit. Terus cara penggunanya gampang seperti tadi, tekan dan tahan tombol yang tadi, yang ini. Arahkan ke komponen untuk lasernya. Terus lepas. Nah, di sini suhunya adalah 76,2 derajat Fahrenheit. Mungkin untuk cara penggunanya seperti itu. Terima kasih. Oke, yang ketiga di sini ada tools, namanya adalah filter wrench. Ini fungsinya untuk melepas dan memasang filter. Cara penggunanya seperti ini. Kita masukkan pada filternya, terus kita tarik ininya. Nah, ini untuk mencangkan, kita putar ke kanan. Kalau untuk mengeluarkan si filternya, kita putar ke kiri. Kita masukkan, terus kita tarik seperti ini. Pastikan ini dikencangkan terlebih dahulu, ditarik seperti ini. Nah, terus kita putar. Nah, ini nanti akan kendor saat kita mulai memutar ya. Nah, seperti itu. Terus untuk mengencangkan kembali seperti ini,
kita balikan kuncinya atau toolsnya, terus kita kencangkan lagi, terus kita tarik dan putar ke arah kanan. Oke, seperti itu. Untuk cara penggunanya seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya tools keempat, ini namanya adalah filler gauge. Ini berfungsi untuk mengukur celah antara komponen. Contohnya seperti ini, celah antara dua komponen ini. Nah, kita bisa mengukurnya menggunakan filler gauge. Untuk filler gauge sendiri terbagi berbagai macam ukuran, mulai dari 0,10 mm sampai 1 mm. Oke, kita coba cara penggunaannya seperti ini. Di sini saya menggunakan 1 mm. Nah, di sini masih dirasa longgar, artinya kita perlu menambah filler gauge-nya, menambah opsinya. Di sini saya tambah 1, yang berapa ini? 0,5 mm. Saya tambah 0,5 mm. 0,50 maksudnya. Ini kita ukur. Oke, di sini rasanya sudah ukurannya pas gini. Celahnya ukurannya adalah 1,50 mm. Kita jumlahkan 1 mm dengan 0,50 mm. Oke, untuk cara penggunaan filler gauge seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang kelima di sini ada tools yang namanya push pull scale. Ini berfungsi untuk mengecek kekendoran dan kekencangan pada suatu belt. Untuk penggunaannya seperti ini. Ini bisa untuk menarik juga, menarik ke belt. Ada juga buat menekan belt untuk mengetahui berapa kekendorannya. Di sini juga ada standar kekuatan dari tools ini, yaitu 500 Newton. Untuk cara penggunaannya seperti ini, kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, sini kita pick supaya nanti skala yang kita hasilkan bisa langsung terkunci. Oke, ini sudah aktif. Tinggal kita tes pada beltnya. Kita coba ukur berapa kekendoran pada belt ini. Kita tekan. Ini saya coba pada timing belt, yaitu belt pada camshaftnya. Di sini saya tekan dan hasil yang keluar seperti ini. Hasilnya adalah 22,1 Newton. Kalau kita jadikan kilo sekitar 2 kiloan, kurang lebih 2 kiloan. Jadi kekendoran pada belt ini sekitar 2 kiloan. Oke, mungkin untuk cara penggunaan pada push pull scale seperti itu. Terima kasih. Terus tools yang keenam di sini namanya adalah hidrometer. Ini berfungsi untuk mengecek berat jenis pada air aki atau air pada baterai. Untuk cara pembacaannya yaitu kalau pelampung yang di dalam ini tenggelam sampai warna hijau, artinya berat jenis pada air aki itu masih bagus. Kalau putih masih lumayan bagus. Tapi kalau sudah di warna merah ini tenggelamnya, artinya berat jenis pada air aki itu sudah gak bagus. Untuk cara penggunanya seperti ini. Untuk mengukurnya kita harus mengukur pada setiap sel, karena setiap sel ini nggak ditaruh seri, dia paralel. Misalnya di sini sel positif, tentunya yang di sini adalah sel negatif. Makanya kita harus mengukur tiap sel itu karena memang disimpan paralel. Oke, untuk cara penggunaan pada hidrometer seperti ini. Kita tekan pompanya supaya nanti air akinya bisa masuk. Kalau sudah ditekan kita lepas, maka air akinya akan langsung masuk di hidrometernya.
Oke, di sini sudah selesai. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa air aki pada berat jenis pada air aki ini dia berada di warna putih, artinya masih lumayan, masih sedikit bagus. Artinya berat jenisnya ini masih sedikit bagus dan lumayan. Oke, untuk cara penggunaan hidrometer seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya tools yang ketujuh untuk basic maintenance. Di sini ada namanya grease pump. Untuk grease pump sendiri dia ada jenis lain, namanya adalah grease gun juga. Tapi yang ini kita manual untuk menggrease-nya, grease. Jadi fungsi dari grease pump ini untuk memasukkan grease, terus grease-nya nanti buat kita lumasin ke unit. Untuk cara penggunanya sendiri seperti ini. Nah, kan isinya dalam grease pump ini kan kosong, jadi kita perlu membukanya dulu untuk memasukkan grease. Seperti ini, putar ke kiri, buka bagian pompanya. Nah, di sini nanti kita bisa buat memasukkan grease di dalam sini. Kita bisa masukkan manual grease-nya, ataupun kita langsung menarik ini terus menarik tuasnya, terus yang bagian sini ini kita tenggelamkan di grease-nya. Tinggal kita tarik yang bagian handle-nya ini, tarik gini. Nah, kalau untuk manual kita langsung masukkan pakai tangan, masukkan grease-nya pakai tangan. Jadi untuk memasukkan grease seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk cara penggunaan dari tools ini. Selanjutnya untuk cara penggunaannya, ini kan di sini ada bagian ininya buat bagian nozzle-nya. Ini untuk mengeluarkan grease, dimana ini kan bisa kita tekan, ini bisa kita arahin ke bagian komponen yang akan kita grease. Biasanya kan kalau di silinder juga ada yang lubang kecil di atasnya, jadi lubang itu adalah tempat buat masukkan grease. Nah, ini untuk memompa grease-nya supaya keluar, memompa manual grease-nya supaya grease-nya itu keluar. Nah, yang ngarahin adalah si nozzle-nya ini. Nanti grease-nya itu akan keluar lewat hose. Saat kita pompa, grease-nya keluar. Terus saat kita tekan ini, maka grease-nya juga akan menyemprot keluar. Mungkin untuk cara penggunaan grease pump seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya tools yang 8, tools maintenance. Ini namanya adalah multimeter berjenis avometer. Ini adalah tools elektrik yang sudah serbaguna. Jadi kita bisa gunakan untuk mengukur hambatan, terus mengukur voltage dan juga ampere-nya. Ini jenis multimeter yang masih analog, jadi belum digital. Ini masih manual semua. Ini adalah adapternya, yang warna merah ini buat adapter yang listrik plus, dan yang merah yang hitam adalah adapter yang negatif atau minus. Oke, selanjutnya untuk cara penggunanya, di sini sebelum kita menggunakan, tentunya kita harus mengetes dulu untuk alatnya. Untuk kita tes, kita arahkan panah analognya ke arah bus. Nah, ini fungsinya untuk mengetes apakah kedua adapter ini nyambung atau tidak. Karena kalau tidak nyambung, artinya tools ini nggak bisa kita gunakan. Oke, kita coba. Kalau dia bunyi, artinya tools ini bagus. Oke, di sini bunyi, artinya tools ini bisa kita gunakan. Jadi kita coba, di sini saya sudah menyediakan baterai. Kita coba untuk mengukur voltage, ampere dan juga hambatan pada baterai ini. Untuk caranya, pertama kita akan mengukur voltage-nya baterai terlebih dahulu. Kita arahkan analog
dari panah analog ini ke berapa kira-kira nilai volt dari baterai. Biasanya baterai berada di angka 12 volt atau sampai 24 volt. Jadi di sini kita arahkan panah analognya ke 50 volt aja. Kita coba. Sini kita tes kira-kira berapa volt. Sini baterainya udah lumayan kurang bagus. Dia nilainya di 15 volt saja. Masih bagus ya. Baterainya masih bagus. Dia berada di angka 15 volt. Terus selanjutnya kita akan mengukur ampernya. Kita arahkan panah dari analog ini di 0,25 ampere. Terus kita tes ampernya berapa. Di sini juga ampernya masih lumayan bagus. Ampernya di angka 0,3 volt. Bukan 0,3 volt, 0,3 volt tapi 0,3 ampere. Oke, selanjutnya kita akan mengukur hambatan pada baterai ini. Hambatannya terlalu besar. Oke, hambatan juga di angka 10. Jadi mungkin demonstrasi cara penggunaan tools ini segitu saja. Terima kasih. Selanjutnya tools yang 9, tools maintenance. Ini berfungsi untuk mengukur tingkat kemiringan pada suatu benda kerja. Namanya adalah water pass. Untuk cara penggunaannya seperti ini. Di sini ada beberapa cairan. Ini adalah patokan utama atau jarak sebagai tolak ukur untuk pengukuran pada benda kerjanya. Jadi ini misalnya saya contohkan di sini. Cara penggunaannya seperti ini. Misalnya kita mengukur kerataan pada meja ini. Nah, patokannya dia yang tengah. Ini mengukur secara horizontal. Kalau gelembung ini dia jadi patokan. Kalau gelembung ini pas tengah-tengah, artinya meja ini rata. Kita juga mengukur secara vertikal. Bisa mengukur secara vertikal, tapi yang patokannya yang ini. Untuk membaca hasilnya juga sama. Gelembung ini sebagai patokan. Kalau gelembung ini miring ke samping, artinya meja ini berdirinya dia nggak rata. Tapi kalau pas tengah-tengah, artinya meja ini dia berdirinya rata atau nggak bengkok. Terus selanjutnya kita bisa mengukur pada bagian samping, di mana patokannya adalah cairan yang ini. Nah, ini adalah patokannya. Untuk cara bacanya dia sama seperti yang horizontal dan juga vertikal, di mana gelembungnya menjadi patokan dan untuk membaca hasilnya dari gelembungnya ini. Di sini dia dilengkapi dengan magnet, di mana jika kita simpan pada besi dia akan merekat sendiri. Jadi fungsi magnet ini untuk memudahkan kita pada saat pengukuran di bagian samping dan juga bagian vertikal. Oke, mungkin untuk cara penggunaan water pass seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya di sini tools yang ke-8 dari basic maintenance. Ini namanya adalah radiator cap tester. Ini berfungsi untuk mengetes kebocoran pada radiator dan juga kebocoran pada cap dari radiatornya. Pertama di sini saya akan ngetes pada radiator.
yaitu radiator tester ya. Nah, ujung ini akan saya tancapkan pada capnya. Di sini sudah saya tancapkan atau sudah saya pasang untuk alat buat ngetesnya. Jadi ini ujung ini tinggal kita tancapkan saja seperti ini, lalu kita kunci. Nah, terus di bagian untuk testernya ini kita pompa sekiranya mungkin sampai 10 psi. Di sini karena terjadi beberapa masalah, jadinya di radiator ini tidak bisa digunakan secara utuh. Jadi saya akan menjelaskan cara penggunaannya saja. Jadi kalau kita pompa ini, semisal kita pompa sampai angka 10 psi, nah nanti jarumnya kan akan naik sampai, akan nunjuk ke 10 psi. Nah, kalau jarumnya ini tetap bertahan di angka 10 psi, artinya radiator ini dia masih normal, tidak terjadi kebocoran. Terus selanjutnya beberapa detik kemudian mungkin jarum ini turun perlahan setelah kita pompa. Nah, itu kemungkinan besar pada radiator itu terjadi kebocoran di hostnya ataupun di bagian sirik-sirik radiatornya. Terus selanjutnya saya akan ngetes pada capnya, cap radiator. Di sini juga saya sudah memasang alatnya. Untuk capnya sendiri adalah ini, dan untuk alat tesnya di sini. Ini juga ada alat tambahan. Nah, untuk ujung testernya ini kita tancapkan lagi sama seperti di radiator tadi. Kita tancapkan, lalu ini akan kekunci sendiri. Terus pada alat testernya ini kita pompa lagi sampai angka 15 psi. Standarnya seperti itu. Jadi kalau di angka 15 psi ini sudah kita pompa sampai angka 15, si cap radiator kalau belum terbuka, artinya si cap radiator ini dia sudah rusak pada valve-nya atau bagian springnya, terus sama karetnya. Tapi kalau saat kita pompa sampai angka 15, dia masih tetap bertahan di angka 15, artinya pada cap radiator itu dia masih normal. Oke, mungkin untuk cara penggunaan radiator cap tester seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya tools yang ke-11. Ini tools maintenance, namanya adalah battery health tester. Fungsinya yaitu untuk mengetes kesehatan pada baterai. Terus di sini terdapat beberapa menu di dalamnya. Nah, yang akan kita pakai ada 3 menu. Yang pertama kita akan mengetes kesehatan pada baterai. Terus yang kedua kita akan mengetes cranking test. Terus selanjutnya kita akan mengetes charging pada baterai ini, apakah dia normal atau tidak. Pertama di sini kita akan mengetes baterainya, apakah baterainya sehat atau tidak. Sini kita memilih gel karena di sini kita menggunakan aki motor. Nah, di sini bisa kita lihat di layarnya bahwasanya baterai ini masih dalam keadaan good atau masih sehat. Terus selanjutnya kita akan ngetes cranking test, apakah aki ini normal pada saat motor ini hidup. Di sini di layarnya tertulis bahwasanya crankingnya normal atau baterainya normal pada saat engine-nya hidup. Terus selanjutnya kita akan mengetes charging testnya atau pengisian ulang pada akinya atau baterainya. Sini kita akan menyalakan motornya.
RPM normalnya dia 250 RPM, baru 2500 RPM dia normal. Cuman di sini di displaynya dia chargingnya low, artinya pengisian ulang pada baterai ini dia rendah. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang baterai health tester segitu saja. Terima kasih. Makasih anjay. Oke, baik, selanjutnya tools yang ke-12, tools maintenance. Ini namanya adalah engine compression tester. Ini berfungsi untuk mengetes tingkat kompresi pada silinder mesin. Untuk cara penggunaannya sendiri, kita di sini sudah menancapkan penghubungnya atau NPT-nya. Jadi kita masukkan ujungnya ini ke NPT-nya. Nah, seperti ini. Terus nanti untuk ngetesnya kita nyalakan engine. Ketika engine nyala, masa diputar aja supaya dia silindernya itu mengarah dari bawah ke atas untuk menkompresi udara. Nah, udara yang dikompresi itu dia akan kebaca di dialnya ini. Dia akan kebaca di dial. Nah, jadi untuk tingkat kompresinya sendiri tergantung kompresi dari engine-nya. Nanti jarum ini akan bergerak sesuai dengan tingkat kompresi dari engine. Oh iya benar. Mungkin untuk cara penggunaan engine compression tester seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya tools yang ke-13, tools maintenance. Ini namanya adalah oil sampling. Berfungsi untuk mengambil sampel oli untuk dianalisa pada unit. Untuk cara penggunaannya, nanti kalau di dalam unit itu olinya dalam, itu ada selang tambahan atau hose tambahan. Nanti kita masukkan di sini hose tambahannya. Terus ujung hose tambahan tadi kita masukkan ke tempat olinya. Nah, untuk mengambil olinya kita tinggal menarik tuas ini. Nanti oli akan masuk ke bagian dalam tabung dari oil sampling. Terus hasil oli yang kita ambil, kita bisa memasukkan sampelnya, bisa di botol atau sejenisnya untuk sebagai penampunnya. Terus hasil dari oli itu nanti digunakan untuk dianalisa. Ya, mungkin itu saja tentang penjelasan tools oil sampling. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya tools maintenance yang ke-14. Ini namanya adalah hydraulic pressure gauge kit. Fungsinya untuk mengetes tekanan pada hidrolik, di mana dalam pengukurannya dia menggunakan dial dan juga NPT sama hose-nya. Oke, untuk cara penggunaannya sendiri, pertama kita akan memasang si NPT-nya terlebih dahulu di hose-nya. Maaf. Nah, ujung NPT-nya ini nanti kita pasang pada tekanan hidroliknya, bisa di hose pada shut-off valve ataupun di hydraulic pump-nya. Terus selanjutnya yang ujung hose yang ini kita pasang pada dialnya. Kalau kita untuk menggunakan untuk mengukur pressure pada unit, kita harus mengetahui dulu pada OMM-nya terdapat tingkat pressure berapa pada unitnya tersebut. Misalnya di PC 200, unit tersebut memiliki pressure hidrolik sekitar 20-an PSI. Itu bisa menggunakan dial yang berukuran 25 PSI atau 3500 PSI. Jadi untuk menggunakan tools ini harus ada standar tekanan pada hidroliknya juga. Dan kenapa tools ini memiliki cairan di dalamnya?
itu supaya jarum di dalam dialnya ini bisa bergerak, nggak tiba-tiba. Maksudnya nggak gerak tiba-tiba saja, gerak sini gerak sana. Kan kalau ada cairan gini pasti geraknya itu dia pelan, slow gitu loh. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada jarumnya ini. Oke, mungkin untuk cara penggunaan hydraulic pressure gauge kit seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya tools yang ke-15. Ini namanya adalah water quality tester. Ini berfungsi untuk mengetes kualitas dari air atau kualitas dari suatu cairan. Di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan toolsnya, di mana saya akan menggunakan menu pH saja atau tingkat keasaman pada airnya saja. Ini sudah saya pilih menunya. Ini terbagi berbagai macam pilihan, bisa untuk mengukur kadar keasamannya juga, kadar keasinan air juga. Tapi di sini saya hanya akan mencontohkan untuk cara penggunaan atau menu pH-nya saja. Di sini menu pH-nya sudah saya pilih. Bentar. Nah, pH, saya akan mengukur pH pada air keran ini sebagai contoh, atau tingkat, saya akan mengukur pH-nya atau tingkat keasamannya. Nah, di sini pH-nya di angka 3 sampai 4 pH. 3 sampai 4, sekian. Jadi untuk tingkat keasaman pada air ini atau pH-nya sekitar 3 sampai 4, lebih, atau air ini nggak bisa kita konsumsi karena dia airnya kurang dari 7 pH-nya. Mungkin untuk cara penggunaan water quality tester seperti itu. Terima kasih.